Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Cecilia Putri Jelita Musikan dengan NIM 2101050058. Baik, di sini saya akan membawa materi tentang media interaktif tentang tumbukan. Yang pertama itu momentum dan impuls. Momentum dan impuls terdiri dari momentum, tumbukan, dan peristiwa tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Momentum melibatkan impuls, dan tumbukan itu terdiri dari 3 jenis, yaitu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Yang pertama, momentum. Untuk mempelajari tentang tumbukan, berarti mempelajari impuls dan momentum, di mana momentum merupakan ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Contohnya teman-teman bisa melihat pada gambar di samping, ada sebuah bola dan kaki. Semakin berat sebuah benda, maka semakin besar pula momentumnya. Begitupun dengan kecepatan, semakin cepat benda bergerak, semakin besar momentumnya. Rumus momentum itu, momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Sementara itu, impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda bergerak, atau impuls merupakan perubahan momentum dari suatu benda. Hubungan antara impuls dan momentum, bahwa impuls berbanding lurus dengan perubahan momentumnya, atau impuls sama dengan perubahan momentum yang dialami suatu benda. Rumus dari impuls sama dengan gaya impuls dikali perubahan waktu. Peristiwa hubungan impuls dan momentum yang sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu, yang pertama, pemain tenis yang sedang memukul bola, dan yang kedua, seorang petinju yang melakukan pukulan pada lawan. Yang berikut tentang tumbukan. Tumbukan adalah suatu peristiwa yang terisolasi ketika dua atau beberapa benda saling melakukan gaya interaksi yang cukup kuat antara benda satu pada benda yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Tumbukan pada dua dimensi, yaitu momentum sistem dua partikel dikonservasi ketika sistem terisolasi. Untuk setiap tumbukan dua partikel, hasil ini menunjukkan bahwa momentum di masing-masing arah adalah kekal, seperti pada gambar di samping. Terisolasi artinya ada gaya-gaya dari luar sistem yang bekerja selama fase tumbukan, maka jumlah momentum kedua benda adalah tetap. Momentum kedua bola sebelum tumbukan dapat kita rumuskan dengan MA dikali V1 tambah M dikali V2. Untuk momentum kedua bola saat tumbukan dirumuskan dengan MA ditambah M dikali V sama dengan MA dikali V1 tambah M dikali V2. Untuk kecepatan kedua bola saat tumbukan adalah sama V, yaitu V sama dengan MA dikali V1 ditambah MB dikali V2 dibagi MA tambah MB. Peristiwa tumbukan banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebuah tongkat memukul bola kasti, ada sebuah bat memukul bola pingpong, sebuah palu digunakan untuk menancapkan sebuah paku, dan tumbukan pada permainan bola biliar. Berdasarkan sifat kelentingan atau elastisitas benda yang bertumbukan, maka tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sempurna. Jenis-jenis tumbukan yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna merupakan peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap, atau berlaku hukum kekekalan energi kinetik
Contohnya peristiwa tumbukan pada bola biliar. Rumus dari tumbukan lenting sempurna M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2, di mana V1 dikurangi V2 sama dengan V aksen 2 dikurangi V aksen 1. Jenis tumbukan yang kedua itu tumbukan lentik sebagian, di mana tumbukan lentik sebagian merupakan tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan, atau tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Rumus tumbukan lenting sebagian itu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2, di mana V aksen 2 dikurangi V aksen 1 sama dengan E dikali V1 kurang V2. Jenis tumbukan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sempurna atau tumbukan tak lenting sama sekali, merupakan peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya, penembakan bandul balistik. Rumus tumbukan tidak lenting sempurna M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen, di mana V aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi M1 tambah M2. Dalam peristiwa tumbukan, biasanya energi pada benda yang saling bertumbukan akan berubah menjadi energi dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk bunyi, panas, atau energi yang bisa menyebabkan terjadi kerusakan pada benda yang bertumbukan. Yang terakhir, kerusakan yang terjadi pada kedua mobil di samping adalah hasil dari perubahan energi yang hilang pada saat terjadi tabrakan. Energi bunyi yang dihasilkan cukup keras dari peristiwa tabrakan kedua mobil. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Terjadi kecelakaan kereta api di mana sebuah gerbong kereta dengan massa 10.000 kg bergerak dengan laju 24 meter per sekon. Gerbong tersebut menabrak gerbong lain yang serupa dan dalam keadaan diam. Akibat tabrakan tersebut, gerbong tersambung menjadi satu. Maka berapakah kecepatan dari gerbong tersebut? Penyelesaiannya diketahui M1 dan M2 sama dengan 10.000 kg. V1 sama dengan 24 meter per sekon, V2-nya sama dengan 0. V aksen 1 dan V aksen 2 sama dengan V aksen. Ditanya V aksen atau kecepatannya, jawab M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 tambah M2 dikali V aksen 2. M1 dikali V aksen 1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 sama dengan V aksen. Di mana M1-nya 10.000, V1-nya 24 ditambah M2-nya 10.000, V2-nya 0 sama dengan M1 10.000 tambah M2-nya 10.000. Jadi 10.000 dikali 24 tambah 10.000 dikali 0 sama dengan 240.000. Dan 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000. Jadi 240.000 ini sama dengan 24 dan 20.000 ini sama dengan 2.
Jadi hasilnya 12 meter per sekon. Sekian penjelasan saya.